Kita lanjutkan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-12. Mari kita baca Hakim-Hakim 12 ayat yang ke-6. Maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu, Shibolet." Jika ia berkata Shibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Saudara, ketika penduduk Efraim kalah dalam perang melawan orang Gilead yang dipimpin Yefta, beberapa dari mereka berusaha melarikan diri dengan menyeberangi sungai Yordan. Tapi orang-orang Gilead ternyata sudah menjaga tempat-tempat penyeberangan sungai itu untuk menghadang mereka. Agar tidak salah orang, mereka punya cara unik dalam mengenali apakah orang yang hendak menyeberang sungai Yordan itu orang Efraim atau bukan. Kepada tiap orang yang hendak menyeberang, mereka akan memaksanya mengucapkan password, yaitu Shibolet, yang artinya arus yang mengalir. Nah, orang-orang Efraim yang ternyata memiliki dialek yang tidak memungkinkan mereka berkata Shibolet, biasanya akan berkata Sibolet, yang artinya kuping jagung. Maka dari itu, jika seseorang mengatakan Shibolet, yang berarti ia bukan orang Efraim, selamatlah ia. Tapi jika orang itu mengatakan Sibolet, yang menunjukkan bahwa ia seorang Efraim, matilah ia. Logat atau gaya bahasa sangat ditentukan oleh orang-orang dan lingkungan di mana seseorang tinggal. Makin lama ia tinggal di suatu daerah, maka lama-lama logatnya pun akan mengikuti, hingga ia kesulitan untuk keluar dari logat tersebut. Nah, jika logat atau gaya bicara pada saat itu benar-benar menentukan hidup mati Efraim, hal yang sama juga berlaku dalam hal gaya hidup kita. Sedikit banyak, bagaimana kita hidup juga akan menentukan mati atau bertumbuhnya hidup kita secara rohani. Kalau mau jujur, kita pun juga sebenarnya terjebak dalam banyak sibolet yang membuat hidup kita menjadi mati. Sibolet ini begitu mendarah daging dalam hidup kita karena kita membiarkan diri kita terus-menerus hidup dekat dengannya. Sibolet-sibolet ini adalah keegoisan, kesombongan, ketamakan, kepahitan, iri hati, dan segala perbuatan-perbuatan kedagingan. Andai orang Efraim yang hendak menyeberang itu tahu bahwa passwordnya Shibolet, tentu mereka akan melatih diri dulu mengucapkannya agar selamat. Tapi sayangnya mereka tidak tahu. Tetapi kita tahu soal ini. Jadi sebelum terlambat, mari berusaha melatih diri mengucap Shibolet, alias berusaha menekuni gaya hidup yang jauh dari sibolet-sibolet di atas, yaitu perkataan-perkataan yang berdosa, sikap-sikap hati yang salah, pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sibolet-sibolet yang harus kita buang. Niscaya hidup rohani kita tidak akan pernah mati, tapi justru dapat terus hidup dan bertumbuh. Gaya hidup menentukan mati atau hidupnya kerohanian Anda. Mari serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, agar gaya hidup kita mencerminkan Kristus dan firman-Nya. Tuhan memberkati.